Yes, yes, jama kami. Jama Tuhan. Syarala barala 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 basyakat. Kau begitu dahsyat di tempat ini Tuhan. Kehadiran-Mu begitu nyata bagi kami semua bagi hari ini. Setiap kami sedang mengalami Tuhan hari ini. Setiap kami sedang mengalami cemahan Tuhan saat ini. Setiap kami sedang mengalami karya-karya Tuhan yang luar biasa. Ada perkara besar terjadi hari ini dalam hidup kami. Perkara dahsyat terjadi atas hidup kami, atas keluarga kami, atas perekonomian kami, atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami, atas keluarga kami, atas pendidikan kami. Sesuatu yang besar sedang terjadi atas hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan-Mu hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang berbeban berat dilepaskan. Kami sedang mengalami sukacita dan kelegaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan belajar firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Bapak untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan tersampaikan dengan baik dan diterima dengan baik oleh seluruh jemaat-Mu ya Bapak. Terima kasih berfirman Tuhan karena kami siap mendengarkan dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Shalom bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kita berada di bulan yang baru, di minggu yang baru, ya, di tahun yang sama. Haleluya. Kita bersyukur atas karya-karya Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Sekalipun ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang mengagetkan kita, mengejutkan kita, yang kita alami di hari-hari hidup kita, namun percayalah kejutan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dibanding kejutan-kejutan yang terjadi di sekeliling kita. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu kita bersyukur karena kita masih ada hari ini. Ya, baik jemaat Tuhan yang sudah hadir, bahkan yang belum hadir, yang masih ada di rumah masing-masing. Doa saya kiranya berkat Allah menyertai hidup kita, pertolongan Tuhan nyata atas hidup kita, dan Dia adalah Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dia selalu ada untuk kita semua. Baik, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu terdapat dalam kitab Hosea pasal 6 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, ya, yaitu mengenal Tuhan. Ya, tema hari ini kita akan belajar tentang mengenal Tuhan karena ini sangat penting saudara dikasih oleh Tuhan. Kekristenan tidak hanya sekedar agama, kekristenan tidak hanya sekedar tercantum di KTP saudara dan lain sebagainya, tetapi kekristenan adalah bukti realitas kehidupan Kristus yang harus nyata, terekspresi ya di dalam seluruh kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Karena ini penting sekali. Dunia sedang melihat gereja Tuhan hari-hari ini. Dunia sedang memperhatikan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Dengan adanya krisis yang luar biasa yang terjadi di bangsa kita, bahkan begitu banyak bangsa-bangsa yang lain yang mengalami masalah yang sama-sama berjuang. Inilah waktunya kita tampil ya sebagai orang-orang yang membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah gereja Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Allah yang telah Allah selamatkan dari dosa, mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Ya, maka dari itu penting sekali untuk kita mengenal ya Tuhan dengan benar. Jadi tidak hanya sekedar tahu saudara, tetapi kita harus betul-betul mengenal Allah, mengenal Tuhan, mengenal Yesus dengan
benar, karena pengenalan itu akan menentukan kehidupan kita di dalam Dia, akan menentukan iman kita di dalam Dia, akan menentukan pengharapan kita kepada Dia, akan menentukan seluruh kehidupan kita di dalam Yesus. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Hosea adalah salah satu nabi ya, dan dia tergolong nabi kecil, ada nabi besar, ada juga nabi kecil, dan Hosea adalah salah satu nabi kecil yang Allah percayakan, yang Allah panggil untuk memberitakan kabar baik atau bahkan mengingatkan bangsa Israel ketika itu, saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam masa-masa Hosea ini, ya, ada kerajaan yang namanya kerajaan utara. Jadi waktu itu Israel terbagi dua bagian, yaitu kerajaan selatan dan juga kerajaan utara. Nah, kerajaan utara itu dipimpin oleh Yerobeam II yang berkisar selama 41 tahun dia menjadi raja atas kerajaan utara. Dan kerajaan utara dipimpin oleh Yerobeam tersebut mengalami satu kesuksesan, keberhasilan ya, mengalami sesuatu yang luar biasa ya. Mereka mengalami masa-masa kejayaan ya, sehingga disinilah ya akhirnya bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa mereka telah berhasil dalam hidupnya. Mereka merasa bahwa mereka telah diberkati. Mereka merasa bahwa mereka sudah cukup makan dan lain sebagainya. Minggu lalu saya sampaikan bahwa hanya ada satu yang bisa buat orang itu tinggalkan Tuhan, yaitu apa? Kekayaan. Ya. Orang kalau udah kaya, orang kalau udah berhasil, kadang-kadang lupa dengan Tuhan, saudara. Bahkan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena merasa sudah cukup, merasa sudah mampu, merasa sudah bisa makan, hidup enak dan lain sebagainya. Dan dia mulai tidak butuh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam kitab Hosea ini adalah satu perjuangan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Hosea sebagai nabi Allah untuk mengingatkan bangsa Israel kembali mengenal Allah, mengenal Tuhan, mencari Tuhan dengan benar. Kenapa? Karena mereka telah melupakan Tuhan dengan segala kejayaan, dengan segala keberhasilan, dengan segala sesuatu yang luar biasa yang telah mereka alami. Saudara, selama 41 tahun Yerobeam menjadi raja atas kerajaan utara. Mereka betul-betul hidup di dalam kelimpahan. Mereka betul-betul berhasil di dalam segala hal. Sehingga inilah yang membuat bangsa Israel akhirnya melupakan Tuhan. Ya, mereka melupakan Tuhan, saudara. Mereka tidak ingat lagi siapa Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan itu kepada tanah yang dijanjikan oleh Allah itu. Dengan kelimpahan, dengan kejayaan, mereka lupa dengan Tuhan. Saya mau ingatkan saudara, ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, ketika kita berada di masa-masa kejayaan kita, jangan pernah lupakan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kadang-kadang seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa ketika orang sudah berhasil ya, orang sudah mengalami masa-masa kejayaan di dalam hidupnya ya, mereka lupa dengan siapa yang memberi berkat itu. Ya, siapa yang memberkati segala pekerjaan, siapa yang memberkati segala usaha, siapa yang menjawab setiap doa dan pergumulan dan lain sebagainya, saudara. Kadang kita lupa dengan hal itu. Oleh sebab itu hari ini kita diingatkan kembali ya, untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan ya, yang lucunya adalah Hosea itu disuruh oleh Tuhan menikahi perempuan sundal. Tahu sundal? Pelacur ya. Seorang nabi disuruh oleh Tuhan menikahi seorang perempuan sundal ya, atau seorang perempuan pelacur. Coba kalau terjadi sekarang ini, saudara, pasti akan jadi bahan omongan di mana-mana. Iya kan? Pasti jadi bahan omongan. Wih, pendeta ini nikah dengan PSK ini. Waduh, luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata itu merupakan perintah Tuhan untuk dilakukan oleh Hosea sebagai nabi. Secara manusia memang aduh rasanya gimana gitu ya. Nanti apa kata orang ya, bagaimana nanti kalau saya jalan sama dia, itu kan pernah sama saya tadi malam atau kemarin malam atau minggu lalu. Kenapa
dia dengar apa yang Tuhan katakan, lalu kemudian dia lakukan apapun kata dunia. I don't care. Haleluya. Saya tidak peduli. Saya hanya peduli ketika Tuhan bicara dan saya lakukan itu. Ya. Saudara, rupanya perempuan sundal, perempuan pelacur ini itu adalah merupakan gambaran kehidupan orang Israel saat itu. Mereka telah menjadi pelacur-pelacur, ya. Mereka telah menikah dengan mamon, mereka telah menikah dengan kekayaan, mereka melupakan Tuhan. Dan itu adalah satu kesalahan besar yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi ingat, segala sesuatu yang kita punya, entah itu suami kita, entah itu istri kita, entah itu anak kita, entah itu kekayaan kita, kalau kita menyayangi mereka lebih dari Tuhan, itu mamon. Berhala, ya. Jadi harus Tuhan yang menjadi prioritas utama, ya. Kasih kita, ya, cinta kita kepada Tuhan. Saya percaya orang cintanya kepada Tuhan luar biasa, pasti akan cintanya sama istrinya, sama suaminya, sama anak-anaknya juga luar biasa. Amin. Tapi kalau cintanya sama Tuhan separuh-separuh, saudara pasti lebih cinta ke dunia. Betul? Betul kaseng. Orang Ambon bilang betul kaseng. Ya. Betul saudara. Tapi kalau orang cinta Tuhan, orang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia akan sayangi istrinya, dia akan sayangi anaknya, ya, dia sayangi semua rekan-rekan sepelayanan, dia sayangi semua jemaat yang ada di satu komunitas. Haleluya. Dan ini adalah satu pekerjaan berat bagi Hosea ketika itu. Tetapi Tuhan bicara, Tuhan perintahkan dia untuk menikah, mau tidak mau harus lakukan itu. Sekalipun memang secara daging rasanya gimana gitu ya, martabat saya, harga diri saya mau ditaruh kemana gitu ya. Tetapi karena Tuhan bicara dia lakukan, saudara. Di ayat yang ketiga di situ dikatakan bahwa marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, ini merupakan satu perintah, ya, satu ajakan, ya, dari Nabi Hosea kepada bangsa Israel untuk kembali lagi kepada Tuhan, ya, kembali lagi kepada Allah yang telah memelihara hidup mereka, kepada Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan itu, ya, kepada Allah yang telah mengerjakan hal-hal yang besar dalam perjalanan hidup mereka, ya, sampai saat itu sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kalau kita baca seterusnya, akhirnya Tuhan mendatangkan musibah, ya. Saat itu karena orang-orang atau bangsa Israel sudah tidak mengenal Tuhan, tidak cari Tuhan lagi, dan mereka lebih senang kepada masa-masa kejayaan, masa-masa kelimpahan, masa-masa keberkatan dan lain sebagainya. Nah, sebagai nabi dia terus menyampaikan hal itu. Sebagai nabi dia terus menyerukan suara Tuhan kepada bangsa Israel agar supaya mereka kembali lagi kepada Tuhan, kembali lagi kepada Tuhan. Ya. Nah, hari-hari ini sudah dikasih oleh Tuhan. Siapapun kita, baik yang ada di gereja ini, bahkan semua orang harus kembali kepada Tuhan. Amin. Kepada Tuhan yang menyelamatkan hidup. Tidak hanya Tuhan aja, saudara. Tidak hanya sekedar Allah saja, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Makanya bagi kita tidak ada nama yang lain yang bisa menyelamatkan, hanya ada satu nama, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Bapa kita, dia adalah Tuhan kita, dia adalah Allah kita, yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita muliakan. Nah, hari ini saudara, kita diajak kembali untuk ayo kita datang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi sekali lagi, mengenal itu berbeda dengan sekedar tahu. Ya. Kalau tahu, saya tahu Pak Teguh, gitu aja. Pak Teguh ya orang Jawa gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau mengenal saudara, ya, seluruh kehidupan Pak Teguh saya tahu. Haleluya. Baik itu bajunya apa, baju kesukaannya gitu ya, celana kesukaannya gitu ya, kaos kutang kesukaannya gitu. Apalagi makanan favoritnya ya. Setiap hari di kantor minum kopi, jarang minum air putih. Hati-hati, harus banyak minum air putih. Lalu apalagi
Waktu Pak Teguh bawa mobil saya tahu kecepatannya berapa. Oh ini pasti Pak Teguh yang bawa mobil. Kelihatan saudara. Waktu bawa motor tahu. Dari kejauhan sudah tahu gayanya, oh ini Ibu Dewi. Bukan karena Yakul, enggak saudara. Tapi dari gayanya, cara bawa motornya, pakaiannya, cara duduknya kita kenal. Haleluya. Iya. Aduh. Jadi kalau kita kenal itu berarti keseluruhan hidup seseorang kita tahu saudara. Ya. Nah kalau sampai suami istri tidak mengenal istrinya, nggak mengenal suaminya, ini kebangatan. Haleluya. Jatuh bangun aku mengejarmu, mengenalmu. Tapi saya bersyukur bahwa jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, para anak-anak muda ya begitu luar biasa diberkati oleh Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu tidak hanya sekedar dia pembuat mujizat. Dia tidak hanya sekedar dia bisa menolong kita dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Oleh sebab itu diperlukan yang namanya apa? Hubungan. Hubungan yang intim, hubungan yang melekat kepada dia. Sama seperti ranting saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ranting kalau terpisah dari pokoknya, ranting kalau terpisah dari pohon itu, maka tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya kehidupan. Bahkan tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan suplaian makanan dari pohon tersebut. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau hubungan kita dengan Tuhan renggang, hubungan kita dengan Tuhan pas hari Minggu aja lah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah lebih dan lebih dan lebih lagi. Makanya saya bilang bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu tidak hanya sampai di gereja kita bisa berdoa, di mana saja sudah, di tempat pekerjaan, dalam hati kita terus connect dengan Tuhan. Dalam pekerjaan kita, hati kita connect dengan Tuhan, ya, bukan connect dengan yang lain. Haleluya. Ini bahaya kalau sampai connect dengan yang lain, ya. Tapi saya lihat di sini enggak ada, semuanya connectnya dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Jadi dalam kesibukan kita juga, dalam setiap pekerjaan kita, ya, usahakan hati kita tetap connect dengan Tuhan. Karena kalau hati kita, hidup kita terkoneksi dengan Allah, maka seluruh kepenuhan kealahan itu akan memenuhi hidup kita. Amin. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa hidupku bukan apa? Bukan aku lagi yang hidup, tetapi apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, untuk mengalami itu saudara, dibutuhkan yang namanya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita betul-betul melekat kepada Dia, betul-betul mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa berkata bahwa aku mengenal Tuhan, tapi kita tidak pernah berkomunikasi dengan Dia, tidak pernah berbicara dengan Dia, tidak pernah bersekutu dengan Dia. Ya, orang yang bisa berkata mengenal Allah, mengenal Tuhan adalah orang-orang yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Hidupnya terkoneksi dengan Allah, hidupnya terkoneksi dengan Roh Kudus itu sendiri. Ya. Sehingga ada hal-hal yang luar biasa yang kita alami di setiap hari-hari hidup kita. Ada kejutan-kejutan yang dahsyat yang Allah kerjakan dalam hidup kita dan membuat kita mengerti bahwa wow, karya Tuhan itu begitu hebat. Karya Allah begitu luar biasa. Ya. Dan ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Allah. Ya, sudah dikasih oleh Tuhan. Pekerjaan Hosea waktu itu sangat berat. Karena dia adalah salah satu nabi yang menyerukan tentang kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan, mengenal Allah dengan benar. Orang yang tidak mengenal Allah dengan benar akan sama seperti bangsa Israel. Ya, ketika mengalami kelimpahan, ketika doanya dijawab, ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, mereka akan melupakan Tuhan. Ini akan ketahuan apakah benar dia mengenal Allah, ataukah hanya ketika dia butuh lalu kemudian cari Tuhan. Ketika dia butuh lalu kemudian dia datang kepada Tuhan. Bagaimana setelah seluruh kebutuhannya itu tercukupi? Bagaimana setelah setiap doanya itu dijawab oleh Tuhan?
Apakah masih setia dengan Tuhan? Ataukah masih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari Tuhan? Ataukah sudah diinabobokan dengan segala harta yang dimiliki? Hati-hati sudah dikasih oleh Tuhan. Makanya selalu saya ajarkan untuk kita sadar bahwa segala yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Supaya apa? Kita tidak lupa saudara. Ya. Supaya kita tidak merasa bangga, wah ini hasil kerja keras saya, ya ini karena saya hebat, ini karena saya punya kemampuan, punya potensi dan lain sebagainya, ya sehingga merasa nggak butuh Tuhan lagi. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat ketika pandemi ini terjadi di 200 lebih negara, ya ada begitu banyak orang mulai datang kepada Tuhan. Ya, mereka mulai berdoa di jalan-jalan, ya mereka mulai menyembah Tuhan. Itu terjadi di luar negeri, ada di beberapa negara dan lain sebagainya. Mereka mulai berseru, mulai menangis, mulai berteriak kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Makanya saya bilang, sekalipun corona ini direkayasa oleh orang-orang tertentu, tetapi secara rohani bagi kita ini adalah merupakan teguran Tuhan untuk kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah sama seperti bangsa Israel setelah berhasil, setelah kaya, setelah diberkati lalu kemudian melupakan Tuhan? Ya. Makanya saya bilang gereja-gereja di Eropa itu banyak dijual, ya, banyak tutup. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami yang namanya masa-masa kejayaan dalam hidup mereka. Mereka sudah menjadi orang-orang yang sukses dan sepertinya nggak butuh Tuhan lagi. Mereka nggak perlu Tuhan lagi. Kenapa? Karena mereka sudah kelimpahan, sudah punya segalanya. Mereka makan sudah enak dan lain sebagainya, saudara. Ya. Makanya saya mengajak kepada kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, ya, kita bersyukur karena Tuhan jawab doa kita. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan pelihara hidup kita. Ya, kita bersyukur karena Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi ingat, jangan pernah lupakan Tuhan ketika kita menjadi orang-orang yang berhasil. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan. Karena satu waktu, ya, kita akan diperhadapkan dengan masalah yang lebih lagi. Nah, apakah kita mau cari Tuhan ataukah kita mau bersantai ria? Ya. Nah, hari ini kita diajak kembali untuk mengenal Tuhan. Amin. Siapapun, baik saya sebagai pendeta, ya, nggak peduli, semua kita harus lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Amin. Kita mengenal hati Tuhan, kita mengenal maksud Tuhan, kita mengenal rencana Tuhan, kita mengenal karya-karya kematian yang luar biasa yang Dia kerjakan bagi hidup kita. Bukan untuk dirinya tetapi untuk kita, saudara. Nah, oleh sebab itu penting sekali untuk kita kembali, ayo sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, di situ diajak, ya, di ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha. Ya. Nah, berusaha itu adalah satu tindakan yang kita lakukan. Ya, artinya kita tidak hanya diam di tempat, lalu kemudian kita pengen mengenal Tuhan tapi hanya diam di tempat. Enggak, saudara. Bagaimana caranya? Kita terus berusaha. Ya, dengan cara seperti apa? Kita mulai berdoa, kita mulai baca Alkitab, kita mulai merenungkan firman Allah itu. Ya, nah ini tindakan-tindakan kita untuk kita bisa mengenal Allah. Kita melihat bagaimana contoh-contoh dalam Alkitab, ya, seperti Daud. Apakah Daud tidak pernah melakukan kesalahan? Dia pernah melakukan kesalahan. Tetapi Allah begitu mengasihinya. Kenapa? Karena hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan Sang Pencipta itu, hubungannya dengan Sang Pemelihara hidupnya itu begitu dekat, begitu intim, ya. Sehingga dalam segala hal, dalam segala pekerjaan, dalam segala persoalan, Daud itu selalu bertanya sama Tuhan, ya. Apakah aku harus pergi? Apakah aku harus melakukan ini dan itu? Ya, selalu bertanya sama Tuhan. Nah, orang yang mengenal Allah itu demikian, saudara. Ya, selalu tanya Tuhan, selalu tanya Tuhan. Tidak berjalan dengan keinginan, kemauan, ya, merasa hebat, merasa pintar, merasa punya potensi, suka-suka, saudara. Hati-hati. Sekali lagi,
Saya mau sampaikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, datang ke ibadah, melayani, itu bukan jadi ukuran kita mengenal Allah. Karena banyak orang yang melayani akhirnya meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang kelihatannya setia beribadah akhirnya meninggalkan Tuhan. Jadi ibadah ataupun melayani itu bukan jadi ukuran untuk kita mengenal Allah dengan benar. Nah, yang membuat kita bisa mengenal Allah dengan benar adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungannya mantap, pelayanannya mantap, ibadahnya mantap, pekerjaannya mantap, keluarganya mantap, pendidikannya mantap, doanya mantap, semuanya mantap. Nah, kalau udah mantap saudara, siapa yang disenangkan? Bukan diri kita, tetapi Bapa di sorga. Amin. Dunia melihat betul Yesus ada di dalam hidupnya. Benar, karya-karya Roh Kudus ada dalam hidupnya. Ya, jadi kekristenan itu harus jadi contoh. Amin. Kekristenan itu harus jadi teladan. Kekristenan itu harus jadi terang. Karena itu bukti bagaimana setiap orang mengenal Allah. Ya, orang yang mengenal Allah dia tidak akan pernah takut, dia tidak akan pernah khawatir. Kenapa? Karena dia kenal siapa Allah yang dipercayainya. Ya, tetapi kalau takut, ya, khawatir setiap hari, itu tidak mengenal Allah dengan benar. Masalah tetap aja ada, tetapi orang yang mengenal Allah dengan benar, dengan sungguh-sungguh, mereka akan tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Amin. Sebab itu ini yang Tuhan rindukan untuk kita semua, untuk ayo di tahun 2020 dengan segala persoalan yang terjadi, kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Amin. Kita lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Allah yang telah menyelamatkan hidup kita, Allah yang telah memanggil hidup kita, menjadikan kita sebagai anak-anaknya yang akan mewarisi janji-janji Bapa itu sendiri. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.